Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembiayaan. Pengertian pembiayaan itu, pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Yang kedua, unsur pembiayaan. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pada bai wal ijarah muntahiyah bitamlik, dengan sumber pembiayaan dari unrestricted investment account, pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. Kemudian yang ketiga, tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kemudian, fungsi pembiayaan. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, dan membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Kemudian jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan konsumer. Pembiayaan konsumer merupakan penyaluran dana kepada nasabah yang bertujuan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Misalnya rumah, apartemen, mobil, perlengkapan rumah tangga, pembelian bahan material, dan lain-lain. Kemudian kedua, pembiayaan retail. Pembiayaan retail merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah perorangan ataupun badan usaha dengan tujuan penggunaan kegiatan usaha. Besarnya plafon yang diberikan pada segmen retail ini berbeda-beda pada setiap bank syariah. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya, pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, aset, atau tangible asset, maka akad yang digunakan adalah akad murabahah atau investasi. Yang keempat, pembiayaan investasi proyek. Pembiayaan investasi proyek atau project financing dapat diberikan melalui berbagai skim pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan fasilitas yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha. Pembiayaan investasi bagi perusahaan dapat menggunakan akad murabahah. Bank memberikan aset atau barang investasi yang diperlukan oleh nasabah untuk kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan dan margin yang diketahui atau disepakati. Kemudian yang kelima, bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, atau bisa perorangan maupun perusahaan dan bisa disebut beneficiary.
apabila pihak yang dijamin atau biasanya nasabah bank penerbit dan disebut aplikan tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji atau once prestasi dan juga merupakan bentuk fasilitas tidak langsung atau non-cash financing. Pada umumnya, produk bank garansi pada bank syariah menggunakan akad kafalah. Bank menjadi penjamin atau kafil atas utang atau kewajiban nasabah atau makful lahu kepada pihak ketiga atau makful anhu atas transaksi tersebut. Bank mendapatkan ujrah sesuai kesepakatan dengan akad. Keenam, letter of credit. Dalam definisi normal, UC adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya untuk menyediakan suatu jumlah yang tertentu bagi kepentingan pihak ketiga atau penerima. Letter of credit ini merupakan suatu komitmen dari bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir asal ia dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang ditetapkan di UC. Dalam bahasa yang sederhana, UC ini merupakan jaminan pembayaran dari bank. Letter of credit sering disebut juga dengan istilah documentary credit. Alasannya, ia selalu dikaitkan dengan dokumen. Pada umumnya, UC terdiri dari UC impor dan ekspor. UC impor syariah adalah surat pernyataan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank syariah untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan UC impor syariah menggunakan akad-akad seperti wakalah bil ujrah, qard, murabahah, salam istisna, mudarabah, musyarakah, dan hawalah. 7. Obligasi. Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunga kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, dan diluluskan, atau kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.